Oke, jadi barusan aja kita lihat Man Called Otto ya. Gimana filmnya? Sedih nggak? Menurutku ya sebenarnya biasa-biasa aja. Karena kalau misalkan aku lihat ada beberapa film yang lebih sedih daripada Man Called Otto. Iya. Kita lihat sebelum-sebelumnya yang lain. Ya, ceritanya emang mid banget ya. Betul. Jadi mungkin dari segi cerita predictable ya. Iya, Kita tahu arahnya kemana gitu. Lu nggak nangis berarti ya? Nggak nangis aku waktu itu, nggak nangis. Abis itu ya cuman ada beberapa yang kayak menggerus di hati gitu, kayak sedih gitu. Tapi nggak yang sampai sesedih kayak sampai nangis menitikkan air mata gitu, enggak. Tapi apa yang lu suka dari Man Called Otto nih? Oke, sebenarnya yang lebih relatable itu aku tuh ngeliat si bapak Ottonya ini, kakek Ottonya ini itu teringat oleh Squidward gitu. Dia selalu menggerutu di setiap apa yang dia lakuin. Dia nggak suka tetangganya, dia nggak suka pekerjaannya. Pokoknya hal-hal kecil itu sangat mengganggu. Nah, tetapi treatmentnya dari si Squidward sama si Otto ini adalah lingkungannya terus mensupport gitu. Nah. Terlebih adalah tetangganya. Itu yang perlu digarisbawahi. Iya. Tetangganya itu selalu mensupport, dia masih sabar, dia masih kayak memberi, dia masih perhatian gitu. Dan bahkan itu yang membuat si Otto, si orang keras kepala, itu bisa sedikit melunak sehingga akhirnya ya menjadi Otto yang terakhir gitu. Lalu lu bilangnya kan support sistemnya dari komunitas ya, neighborhoodnya gitu ya. Walaupun dari aku tuh sebenarnya ya, kalau aku lihat neighborhoodnya itu agak menjengkelkan. Betul. Bagi aku yang ngerasa di posisi Otto gitu kan. Kenapa dia setiap kali mau melakukan something gitu kan, ada aja tetangganya ngapain aja minta bantuan dia kayak atau apa gitu. Jadi ini ya, Man Called Otto tuh filmnya soal seorang bapak-bapak ya, kakak-kakak gitu, yang dia itu emang grumpy, yang nggak bisa sopan ya, yang betul. marah-marah gitu sukanya, karena ada masa lalunya gitu yang menghantuinya gitu. Dia itu mencoba untuk bunuh diri gitu. Betul. Dan kita nggak tahu kan kenapa dia mau bunuh diri gitu. Dan setelah kita tonton, dia bunuh diri karena dia kehilangan istrinya gitu, namanya Sonya gitu. Betul. Aku lihat ya filmnya sendiri itu emang agak depressing gitu ya. Subjek yang dibawa di film ini tuh emang apa ya, soal bunuh diri gitu kan, agak bahaya ya, bukan bahaya ya, lebih ke memang dalam banget ya filmnya. Betul. Pasti ada hal sesuatu yang membuat dia itu melakukan bunuh diri, percobaan bunuh diri itu nggak cuma 1 kali 2 kali, bahkan sampai berkali-kali sepanjang film. Kita tuh disuguhkan percobaan dia. Otto, si kakek Otto ini kayak mencoba untuk melakukan bunuh diri dan selalu ada yang mencegah gitu, terus-terusan. Nah, itu bagusnya film ini sih. Jadi emang apa ya, film ini tuh kayak ngasih pesan untuk perubahan lah, untuk move on lah dari masa lalu gitu ya. Betul. Nah, ini yang bener-bener bagi aku tuh film ini emang cara pesannya memang bagus gitu. Kayak awalnya dia itu emang nggak ramah gitu kan. Tapi lama-kelamaan dengan sedikit kebaikan dari tetangga-tetangganya, walaupun gue mikirnya jengkelin ya guys. Emang jengkelin sih. Itu akhirnya lama-kelamaan dia jadi bisa berubah gitu, menjadi yang lebih baik, bisa melupakan masa lalu, bisa. Apalagi kata-kata Otto ya, dia pernah bilang kalau sebelum soulnya gitu hidupannya cuma hitam putih doang. Tapi setelah ada soulnya jadi berwarna, dan setelah hilangnya dia jadi marah-marah. Jadi kita tahu alasannya kenapa ya, kayak gitu, kita relate lah ya. Ada satu pesan juga yang aku dapatin dari film ini, si Otto ini. Ada beberapa detail nih ya, ada beberapa detail yang dimana Otto ini kan digambarkan sebagai seorang kakek-kakek tua yang dia itu nggak tahu tertarik sama teknologi. Ada satu kejadian di mana si Otto ini ada melihat ada kakek-kakek lain itu jatuh ke dalam peron kereta gitu. Nah, tetapi anak muda yang di sana cuma bener-bener kayak melakukan video-video doang gitu. Iya, ini melakukan video doang. Ganggu. Dan yang menolong adalah Otto itu doang. Otto itu sendiri yang turun ke bawah menolong. Dan kamu tahu nggak satu hal lagi yang menolong Otto itu siapa? Orang tua juga, bukan anak-anak muda. Orang tua juga. Jadi apakah film ini emang mau kayak sedikit sosial commentary ke generasi sekarang gitu ya? Kayaknya itu juga ada satu pesan yang mau disampaikan ya. Kayak misalkan kayak anak muda itu ya oke lah. Kita ada beberapa yang kayak ada sosial media jurnalis sosial media yang muncul di zaman kita gitu kan. Tetapi kayak action yang seharusnya itu masih diperlukan, tapi di zaman kita nggak ada. Orang-orang zaman dulu tuh terlalu banyak aksinya loh. Maksudnya dia tuh beraksi itu secara nyata gitu. Bukan cuman di sosial media segala macam. Berarti berani beraksi langsung, nggak di sosial media ya. Betul. Ini ada sosial kritiknya, tapi itu dikit banget ya, menurut banget ya. Walaupun yang majornya itu soal move on, soal belajar pergi dari masa lalu gitu. Yang aku suka tuh detail-detailnya di sini tuh kayak secara teknis tuh aku suka banget. Otto itu dia ngasih perspektifnya musim dingin dulu. Itu ngasih suasana pas dia tuh memang lagi pingin-pinginnya suicide gitu. Dia lagi marah-marah gitu, dia di musim dingin gitu. Tapi pas dia ada flashback soal masa lalunya dia mengenal
tenang si Sonnya gitu kan. Itu hangat ya. Hangat jadi hangat dia dikasih ya, warm tone, dia betul. dikasih apa? Kayak kekuning-kuningan gitu ya. Tapi pas dia balik lagi ke masa Langsung sekarang langsung gitu dingin lagi gitu. Jadi rasanya. itu detail yang menurut aku keren sih di Man Called Otto Ya, sih. betul. Dan kamu tahu nggak, satu detail lagi yang mau aku tambahin adalah dari soundnya juga. Kamu Nah, tahu itu. nggak di awal sampai tengah itu ada suara kayak dek 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 dek. Pokoknya suatu yang mencentak. Tapi menuju ke akhir tuh kayak kita tuh kayak udah merasa tenang. Suara-suaranya juga, backsoundnya juga tenang-tenang. Nggak ada suara yang menyentak dek 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 gitu kan. Nggak ada lagi. Berarti udah ngikutin ya secara Betul. teknis pun udah ngikutin ceritanya. Kalau kita udah mau menuju ke perubahan yang Betul. membaik ya guys. Oke. Soal karakternya tadi aku mau bahas soal karakter juga nih ya. Iya, oke. Kan tadi aku bilang tetangganya itu aku agak jengkel banget nih. Lu ada ngerasa nggak sih beberapa karakter tuh datang di saat yang selalu tepat ketika dia mau ngelakuin bunuh diri gitu. Kayak selalu aja gitu. Ya, betul, betul. Jadi di karakternya itu emang mereka dibikin nggak yang begitu dalam banget ya, mereka sekedar ada gitu. Dan secara pendalaman karakter Sonya tuh aku secara emosional juga kayak nggak dapet banget ya, makanya kenapa aku nggak nangis gitu. Karena kita cuma dikasih flashbacknya si Otto sama Sonya gitu, dan itu kayak kita nggak ngerasain kedekatan mereka gitu loh. Jadinya ketika ada perubahan kayak gitu, misalnya di akhir lah kayak gitulah, aku nggak bisa nangis karena emang emosionalnya nggak kerasa Udah sampai gitu. situ ya. Kayak apa ya, ini film kan memang remake ya, remake dari sebelumnya, aku juga nggak tahu OV? Man Called OV aku juga nggak tahu sebelumnya apakah ini lebih bagus atau enggak. Iya. Tapi ini emang emosionalnya emang bagi aku agak lacking dikit sih, agak kurang dikit sih. Ya sebenarnya detail-detail kecil kayak koin 1964, mantel, jam makan siang, sama keranjang bayinya itu udah terbilang ngasih momentum yang sedih sih. Cuma balik lagi ke eksekusi emosinya yang buat gue nggak cukup menyentuh. Kita sekarang ngomongin Tom Hanks guys. Udah lupa banget ya guys, dia udah veteran aktor banget ya. Di sini mungkin emang dia udah ngalir aja gitu. Jadi Otto tuh dia ya udah bisa udah nggak usah diraguin lagi gitu meranin Otto gitu kan. Kayaknya dari karakternya si Otto ini yang kaku-kaku dikit gitu kan, kayak pemarah, itu kayaknya emang aku udah lihat dari Tom Hanks dari beberapa film sebelumnya gitu. Nah si Otto ini kayaknya cocok emang buat si Tom Hanks gitu. Tapi emang Man Called Otto ini emang dari pesannya emang bagus banget. Betul. Bagus banget. Jadi ini bagi kalian mungkin tetap recommended ya guys. Ya, walaupun untuk beberapa orang ya, nggak semuanya juga. Secara cerita sebenarnya emang terbilang klise juga ya, kayak tadi gue bilang di awal ya. Nggak ada yang bagiku secara emosi itu masih banyak yang lebih emosional ketimbang Man Called Otto ini. Betul. Jadi aku termasuk di salah satu yang bisa ngerasain emosionalnya. Ya, cukup dari recommended lah. Ya cukup recommended lah ya. Kalau dari gue sih 6 udah cukup kayaknya ya. 6-4 udah cukup gitu. Bagi gue 6-4. Lu dari berapa? Kalau dari aku sendiri sebenarnya tuh aku suka Tom Hanks gitu ya, karena aku udah ngikutin dari dulu. Bias Tom Hanks. Iya, kemungkinan ini kan ada biasnya sih. Dan dia muncul lagi dengan kondisi yang udah cukup tua gitu, cukup nostalgia. Jadi mungkin aku kasih ke 75 per 100 atau 7,5 per 10. 7,5 ya. Oke, jadi segitu aja guys. Ini review dari A Man Called Otto. Jangan lupa semua itu kembali ke selera, perspektif, dan tujuan dalam menonton film. Oke, see you on the next video. Bye.